Selamat pagi, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita belajar dari bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi pokoknya penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan dengan ideologi lainnya. Ada 3 masa dalam penerapannya, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kita kupas satu persatu. Orde Lama. Pada Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam kondisi atau suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai dengan 1950, periode 1950 sampai dengan 1959, dan periode 1959 sampai dengan 1966. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada beberapa masalah yang mengganggu bernegara yang sedang dibangun, diantaranya PKI atau Partai Komunis Indonesia tanggal 18 September 1948, lalu DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia 17 Agustus 1949. Lalu periode 1950 sampai dengan 1959, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Periode 1956 sampai dengan 1965, periode ini dikenal dengan atau sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Insinyur Soekarno. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden I.R. Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang terkait dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama otoriter. Lalu yang terakhir yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, organisasi, berekspresi, dan sebagainya. Nah, sampai sini dulu materinya. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi yang sama. Untuk tugas tetap tunggu di WA. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.